sejarah ini? pakar sejarah Muslim Islam itu mengatakan bahwa kita mempelajari sejarah itu agar bisa menikmati atau merasakan manisnya hidup setelah pahit. Manisnya hidup setelah pahit. Maksudnya apa itu? Misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, pemuda yang sangat semangat ya. Beliau Mas Ustadz Ali Mustafa ya. Masih kalah semangatnya sama Mas Agus. Insya Allah. Gimana kabarnya Mas Ali? Alhamdulillah baik. Mas Agus gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat, semangat. Iya, insya Allah lah, kita harus tetap jaga semangat ya. Amin. Nah, jadi beliau ini ya, pemuda, salah satu pemuda yang cinta dengan sejarah ya, pembelajar sejarah. Nah, karena sudah ini ya, mumpung beliau ini ada bersama kita mau ngobrol-ngobrol terkait sejarah. Ngawe, apa itu? Ngaji neng wetan. Oh, tapi tidak ada Nggak ada ya, lagi Iya, PPKM soalnya. PPKM jam 8 sudah suruh bubar, kasihan juga ya. Duh, Ya dilema sih ya. Tapi memang kalau suruh bubar itu harusnya ada ganti rugi atau apa? Ya. Mungkin lebih adil gitu ya. iya, kita disuruh dulu mas aja. Aku enggak dijamin. Iya, ibarat Kalau di rumah si uyak-uyak buat wedok. iya, suruh kerja, enggak ada Kalau di barteran. jalan Dia ya pas kerja satu tim suruh pulang. Iya ya, pusing ya. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Kita bisa beraktivitas normal ya. Kembali lagi ya, kita pengen ngobrolin ini ya, sejarah ya. Nah, jadi gini Mas, banyak pemuda ya, khususnya pemuslim ini tidak begitu senang dengan sejarah. Ya mungkin barangkali saya dulu juga ya gitu. Ya masih mencoba untuk senang itu ya, wah baru-baru saja lah. Kalau dulu ada pelajaran sejarah itu ngantuk bawahnya, habis itu ya sampai terlelap tidur gitu. Kalau ada pelajaran sejarah itu ya kayak sebuah dongeng gitu, sehingga meninak bobokan gitu. Nah itu kira-kira kenapa melihat Tapi sampai dilempar penghapus sama Pak Guru atau Alhamdulillah belum pernah. Melihat fenomena seperti itu, bagaimana harapan antum? Kenapa kok kemudian banyak orang, bukan hanya pemuda ya, banyak orang saya rasa ya yang tidak suka dengan sejarahan? Bukan hanya pemuda tapi mungkin juga para sesepuh juga kurang seneng ya terhadap sejarah. Itu gampangnya gini Mas Agus. Misalnya Mas Agus sekarang ya, nggak tunggu nanti atau besok, nggak, sekarang saya suruh ke Jogja. Sekarang suruh ke Jogja. Mau nggak? Jadi Ngapain? syutingnya dihentikan dulu, langsung ke Jogja sekarang. Mau nggak kira-kira? Ngapain? Nggak mau. Pokoknya ke Jalan kaki, tambah jalan lagi. Indo mau udah ngapain gitu loh. Ya begitulah. Jadi ketika kita itu belum mengetahui pentingnya sesuatu, kita juga belum memiliki motivasi yang lebih untuk menggapai sesuatu itu, termasuk juga dalam mempelajari sejarah. Boleh jadi ketika kita itu para pemuda atau juga para orang tua kok nggak senang mempelajari sejarah, ya diantaranya disebabkan karena belum atau tidak mengalaminya di dalam mempelajari sejarah. Kalau dulu pentingnya kan gak dapat nilai saja ya. Saya tambah lagi, misalnya tadi Mas Agus kan males nih, nggak mau nih saya suruh ke Jogja sekarang. Tapi kalau saya tambahi di sana ada uang 1 miliar,
Nanti kalau sampai di sana buat Mas Agus. Wah, Mau nggak kira-kira? langsung segera ini. Bukan hanya jalan kaki, mungkin berangkang dilakoni ya. Iya, ya. 1 miliar ya, bisa lumayan bisa beli. Tapi kira-kira kalau berangkang ke Jogja sampai berapa? Nggak tahu ya. Oke. Paling ya 3 jam. 3 jam. Beragangnya kan ada mobil Oh, pakai beragang mobil. lagi. Betul juga ya. Akal-akalan. Itulah jadi Mm. karena memang belum mengetahui pentingnya dalam mempelajari sejarah, jadi kita kurang Motivasinya jadi kurang. Nah, ini kalau tip-tipnya sendiri agar kita itu senang sejarah itu bagaimana? Oh, sebelum membahas itu tadi pentingnya saya belum tahu pentingnya sejarah. Emang pentingnya apa nih? Pentingnya di antaranya adalah yang pertama, kita sebagai muslim nih ya, di kitab suci kita Al-Quran itu kan sebagai banyak juga menceritakan sejarah. Iya, ya. Ada sejarah Nabi, orang-orang soleh, termasuk penguasa orang-orang zalimnya, gitu juga. Itu kan juga sejarah juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lama selain mereka itu tafsir juga ahli fikih, juga mereka itu mempelajari sejarah para ulama seperti para pewaris Nabi. Iya. Seperti Ibnu Katsir. Saya punya kitabnya. Punya. Yang Kisah Anbiya. Kisah Anbiya atau Bidayah wa Nihayah. Juga ada ulama-ulama lainnya. Tabari, Masyuyuti, ya, kitab-kitab sejarah. Terus ada lagi. Kemudian selanjutnya pentingnya dalam mempelajari sejarah adalah dijelaskan oleh sejarawan Dr. Ahmad Al-Khali bahwa pakar sejarah Muslim Islam itu mengatakan bahwa kita mempelajari sejarah itu agar bisa menikmati atau merasakan manisnya hidup setelah pahit. Manisnya hidup setelah pahitnya. Maksudnya apa itu? Misalnya nih anak-anak muda dulu atau Mas Agus masih muda atau mantan masih muda. Ya mungkin berarti pas masih remaja dulu misalnya nih mau melamar si dia, harus ada perjuangan, merasakan pahitnya dalam mengambil hati si dia maupun camer misalnya kan. Lalu kita alhamdulillah dapat memilikinya. Jadi insya Allah akan kita lebih bersyukur, menghargai seperti itu. Atau juga kita yang udah bergelut di bidang bisnis nih ya. Ketika awal-awal membangun bisnis itu jatuh bangun, penuh perjuangan, liku-liku sampai bangkrut dan seterusnya, tapi dengan izin Allah kemudian Allah memberikan rezeki, sekarang menjadi orang yang sukses, itu akan benar-benar bisa merasakan pahitnya dulu, kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah, karena pernah merasakan pahitnya. Tadi, berbeda kalau orangnya itu hidupnya itu letter aja, kaya, kaya, nggak pernah mengalami kesusahan, yo malah susah gitu loh. Misalnya begini Mas Agus. Mas Agus itu kalau makan biasanya lauknya apa? Sehari itu seringnya adalah kadang tahu, kadang tempe, sayur, kadang ya ayam juga lah. Kepiting itu jarang. Iya. Tapi suka kepiting. Suka banget. Harus sudah berapa bulan sekali atau 3 bulan sekali itu makan kepiting itu nikmatnya luar biasa. Iya. Jadi kalau udah tiap hari itu makan kepiting, jadi makannya udah biasa banget. Karena nggak begitu menikmati, karena nggak punya sejarah bagaimana mendapatkan makan kepiting. Itu pentingnya. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Profesor Dr. Hasan Khori. Lalu ada
Masjidil Haram, Hmm. maka bangsa itu akan mengulinya. Kita akan mengulangi dirinya. Masalah itu. Jadi ambilkan contoh dahulu pada masa Nabi alaihissalam, Iya. kan ada pembela kebenaran, siapa Iya. contohnya? Musa, Nabi Harun, pengikutnya juga. pengikutnya. Hmm. Juga ada pembela kebatilan nih, siapa contohnya? Fir'aun, Fir'aun dan seterusnya. Juga ada penguasa Tama, penguasa, Korun, Korun, pengusaha. pengusaha, Pengusaha. betul. Penguasa. Saya belum Kemudian ngambil ini. belum ada ya ini. Suka kan itu, Insya mulai Allah, suka udah sejarah mulai enggak senang. ngantuk. Kemudian ada juga menteri segala urusan. Itu. Ada. Siapa Hamam. ya? Hamam. Sama ya. Di Mengulangi sini, sejarahnya. Iya. Di negeri wek-wek Oh, wek-wek, sana, ya, kok ya. sini nggak ada. Menteri segala urusan juga ada. Ada juga. Jadi begini, kalau Memang, kita ya. mengetahui sejarah, kita itu akan memilih, bisa memilih. Hmm. Ini Imam Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimahnya itu menjelaskan bahwa pentingnya dalam mempelajari sejarah itu kita bisa mengetahui sejarah orang-orang dulu kita. Hmm. Setelah mengetahui, kita juga bisa meneladani orang-orang pendahulu kita, meneladani kekokohannya dalam memegang Islam, membela Islam, meneladani akhlaknya, juga mengetahui bagaimana nasib orang-orang penentang Islam, penentang dakwah, seperti itu. Masya Allah. Dianggap pentingnya. Jadi sangat penting sekali ya kita. Masih ada sebagai- lagi. Masih Ada lagi. Masih ada. Pentingnya. Nah, di antaranya adalah agar kita nggak linglung kalau tahu sejarah. Maksudnya gimana? Bingung apa Misalnya itu? nih ya, negeri kita misalnya, atau diri kita atau negeri kita. Negeri kita itu kalau tidak mengetahui sejarah, maka akan linglung atau bingung untuk menuju masa depan. Bagaimana menuju negeri yang sejahtera, makmur, plus yang utama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Ketika kita nggak tahu sejarah, bahwa sebenarnya sejarah para founding father itu menginginkan negara ini diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak tahu sejarah seperti itu, maka boleh jadi meskipun kita itu seorang muslim akan menjadi penentang pada pihak-pihak yang menginginkan negeri ini diatur dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kan bahaya itu kan ya. Iya, iya. Kalau jadi orang yang lileng seperti itu. Padahal Nah. dulu itu Nah, yang ditawarkan itu syariat Islam gitu. betul sekali. Karena memang sekarang ini kan banyak beredar kemudian pembelokan sejarah. Beberapa cara. Ya, 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 ya. Jadi ya pemuda atau banyak orang saat ini linglung ya, tidak tahu sejarahnya ya. Bisa jadi. Insya Allah.